warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Linoval Fahrin. Saya merupakan mahasiswi Magister Manajemen Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Dan saya merupakan mahasiswa yang dibimbing oleh Bu Yulia Arisnani Widyaningsih PhD dan Pak BM Purwanto selaku dosen pembimbing tesis workshop saya. Saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas terlaksananya penelitian ini dan tesis ini yang berjudul penerapan model UTAUT dalam menentukan niat perilaku penggunaan Shopee PayLater. Berikut ini saya akan menyampaikan hasil penelitian saya. Seluruh dunia dilanda bencana pandemi COVID-19 dan hal ini turut melatar belakangi saya melakukan penelitian ini karena semakin pandemi semakin menjadi, maka bisnis juga semakin menurun, tingkat perekonomian semakin menurun, dan perubahan perilaku masyarakat yang tadinya sering bertemu, sering bertransaksi di luar, sering bertemu orang banyak harus tertahan karena adanya pandemi COVID-19. Dan ini juga karena adanya kebijakan PSBB yang dilakukan pemerintah. Karena hal itu, pengguna internet juga meningkat hingga 8,9%, yaitu dari 171,2 juta menjadi 196,7 juta pengguna internet aktif, dan ini berjalan lurus dengan pengguna belanja online e-commerce seperti Shopee yang meningkat hingga paling atas, yaitu pengguna terbanyak 71,57 juta pengguna aplikasi belanja online pada tahun 2020. Dan hal ini turut serta mempermudah masyarakat untuk melakukan transaksi secara online melakukan e-payment. ShopeePay merupakan salah satu transaksi e-payment yang disediakan oleh Shopee, dan selain ShopeePay juga ada Shopee PayLater dan transfer bank. ShopeePay ini menjadi salah satu yang meningkat dan menguasai mangsa pasar hingga 34% dibanding transaksi e-payment lainnya. Dan hal ini berkaitan erat dengan masa pandemi, di mana Shopee PayLater juga menjadi salah satu transaksi e-payment yang 130% meningkat lebih daripada biasanya dalam 1 tahun ini, karena pengguna transaksi e-payment ini berkaitan erat dengan pandemi COVID, di mana Shopee PayLater bisa menjadi salah satu solusi untuk melakukan pinjaman resmi dan memenuhi kebutuhan masyarakat yang saat ini sedang susah karena pandemi COVID-19. Dari latar belakang tersebut didapati beberapa rumusan masalah karena Shopee PayLater ini dapat mempermudah pekerjaan, namun penambahan fitur baru ini juga harus menjamin keamanan. Nah, perubahan perilaku masyarakat terhadap fitur baru ini muncul, namun dapat menjadikan masyarakat Indonesia menjadi sangat impulsif dan dibutuhkan kesiapan untuk mewujudkan keamanan dan untuk setiap individu penggunanya. Sehingga dalam hal ini peneliti saya yaitu dapat harus mengetahui apa saja yang menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi niat pengguna untuk menggunakan Shopee PayLater, sehingga dapat membuat masyarakat ini merasa lebih aman dan rendah resiko. Terdapat 4 pertanyaan penelitian yang saya sudah bentuk, yaitu apakah ekspektasi kinerja ini memiliki pengaruh positif pada niat perilaku penggunaan Shopee PayLater, apakah ekspektasi usaha ini memiliki pengaruh positif pada niat penggunaan Shopee PayLater, apakah pengaruh sosial ini memiliki pengaruh positif pada niat perilaku penggunaan Shopee PayLater, dan apakah fasilitas pendukung ini memiliki pengaruh positif pada niat perilaku penggunaan Shopee PayLater. Lalu saya berharap penelitian ini bermanfaat bagi pelaku bisnis, khususnya penelitian ini dapat menjadi sebuah referensi dan pengetahuan tambahan dalam merencanakan strategi bisnis yang berhubungan dengan inovasi dan fitur baru terhadap target sasaran bisnis. Lalu bagi umum, penelitian ini saya berharap dapat menjadi sebuah referensi dan pengetahuan yang berkaitan dengan penggunaan produk baru atau fitur baru. Kemudian bagi penulis saya sendiri, penelitian ini saya harap menjadi penelitian yang dapat menjadi pembelajaran dan dalam penggunaan fitur baru seperti Shopee PayLater.
Terdapat beberapa landasan teori yang saya masukkan dalam penelitian ini. Pertama, tentang perubahan perilaku konsumen, di mana kemajuan fitur baru ini telah memungkinkan fungsionalitas baru untuk seseorang menggunakan selulernya atau alat komunikasinya untuk menjadi sebuah alat transaksi. Lalu, saya menggunakan model UTAUT untuk menyempurnakan bagian penelitian saya, yaitu dari beberapa teori bahwa niat berperilaku ini terdapat informasi-informasi tentang fitur baru. Kemudian dengan model ini saya mendapati beberapa teori mengenai ekspektasi kinerja, bahwa ekspektasi kinerja itu membantu individu menghasilkan peningkatan performa kerja, lalu ekspektasi usaha mempermudah pengetahuan dan menghilangkan hambatan seseorang, lalu pengaruh sosial itu tentang mempengaruhi interaksi di dalam dan tingkat sosial seseorang. Lalu fasilitas pendukung ini di mana individu itu percaya bahwa infrastruktur, teknik, dan organisasi itu ada untuk mendukung kegunaan fitur baru. Lalu niat berperilaku di mana sebuah media itu dapat dilakukan oleh seorang individu untuk melakukan sebuah tindakan. Ini merupakan model yang saya gunakan untuk penelitian ini, yaitu model UTAUT yang sudah saya modifikasi, yang berisi 5 variabel, diantaranya ekspektasi kinerja, ekspektasi usaha, pengaruh sosial, fasilitas pendukung, dan niat perilaku. Terdapat hipotesis penelitian, yaitu tentang ekspektasi kinerja berpengaruh positif terhadap niat perilaku penggunaan Shopee PayLater. Hipotesis kedua tentang ekspektasi usaha berpengaruh positif terhadap niat perilaku penggunaan Shopee PayLater. Hipotesis ketiga tentang pengaruh sosial mempunyai pengaruh positif terhadap niat perilaku penggunaan Shopee PayLater. Dan hipotesis keempat, yaitu terakhir, yaitu fasilitas pendukung itu berpengaruh positif terhadap niat perilaku penggunaan Shopee PayLater. Terdapat metode penelitian dalam penelitian ini. Yang pertama itu mengenai pendekatan kuantitatifnya, yaitu menggunakan metode analisis data IBM SPSS 25, dan dilakukan uji validitas dan reliabilitas, dilakukan juga uji asumsi klasik. Terdapat metode pengumpulan data, yaitu menggunakan purposive sampling dengan jumlah sampel 100 sampai dengan 200 responden, dan populasinya itu terdiri dari seluruh pengguna aplikasi Shopee yang belum menggunakan Shopee PayLater. Dalam penelitian ini, saya mendapati karakteristik responden penelitian saya adalah perempuan lebih besar dibanding laki-laki, dengan kuantitas 170 orang responden itu terdiri dari perempuan, dengan usia rata-rata responden saya itu 18 sampai dengan 24 tahun, yaitu sebanyak 126 orang, dengan pendidikan terakhir yang paling banyak didominasi yaitu sarjana S1, dengan pengalaman penggunaan Shopee itu selama 3 tahun, dengan jumlah pengeluaran belanja rata-rata per bulannya yaitu 100 sampai dengan 300.000. Dengan total jumlah responden 214 responden. Uji validitas yang saya lakukan berguna untuk menilai apakah item pertanyaan saya sudah valid atau belum, dan saya menggunakan analisis faktor yaitu KMON Bartlett, di mana nilainya di atas 0,5 yaitu 0,905, dengan tingkat signifikan lebih kecil daripada 0,05 yaitu 0,0. Saya melakukan uji reliabilitas, di mana saya dapat mengetahui variabel-variabel yang saya gunakan reliable atau tidak, dan semua nilai Kromer alfanya di atas 0,7 menurut Hare et al, yaitu 0,9, dan semua variabelnya reliable. Berikut ini merupakan hasil uji analisis deskriptif dan analisis demografis, di mana analisis deskriptif itu saya mengetahui standar deviasinya lebih kecil daripada rata-ratanya. Ini artinya persebaran data yang saya hasilkan merupakan persebaran data yang kecil. Dan hasil uji analisis demografisnya terdapat rata pada per variabel dan per karakteristiknya, di mana pada perempuan dan laki-laki memiliki fasilitas pendukung dengan rata yang sama, dan dengan usia 18 sampai dengan 24 tahun memiliki rata yang cukup kecil di antara
variabel-variabel lainnya. Lalu pendidikan terakhir juga rata yang kecil yaitu SMA dengan pengalaman menggunakan Shopee yang paling memiliki rata terkecil yaitu pengguna 5 tahun dan jumlah belanja di Shopee per bulan itu memiliki rata kecil di angka 100 sampai dengan 300 ribu rupiah. Hasil uji normalitasnya terbukti terdistribusi normal dengan nilai 0,067 dan hasil uji multikolinearitasnya di bawah 1 dengan standar error 0,047, 0,057, 0,043, dan 0,044 dengan nilai VIF juga di bawah 1 dan itu artinya tidak terjadi masalah pada multikolinearitas. Hasil uji koefisien determinasi pada behavioral intention atau niat berperilaku ini merupakan variabel dependen itu dapat dipengaruhi oleh variabel independennya dan ini terbukti 69%. Hasil uji statistik F-nya lebih besar daripada tingkat signifikannya. Ini membuktikan bahwa variabel dependennya baik dilakukan pada model ini. Dan hasil uji statistik T-nya di mana didapati performance ekspektansi didukung, lalu kemudian effort ekspektansi atau ekspektasi usaha tidak didukung, social influence-nya terdukung dan facilitating condition atau fasilitas pendukungnya tidak terdukung. Kesimpulan yang saya dapat ambil bahwa dari 214 responden yang mengisi Google Form ini disebar melalui media sosial, dapat disimpulkan model UTAUT ini memiliki 4 variabel yang diantaranya variabel itu ekspektasi kinerja, pengaruh sosial itu memberikan pengaruh pada niat perilakunya. Berbeda halnya dengan variabel ekspektasi usaha dan fasilitas pendukung itu tidak memberikan pengaruh langsung terhadap niat perilaku penggunaan Shopee PayLater. Dan ini saya harapkan dapat memberikan implikasi manajerial menjadi masukan perusahaan Shopee untuk mengembangkan Shopee PayLater-nya agar sesuai target dan harapan dan bisa digunakan oleh semua kalangan sehingga perusahaan itu dapat berkembang dan mempermudah layanan bagi penggunanya. Terdapat keterbatasan penelitian pada saat saya melakukan penelitian. Penelitian ini tidak mampu memberikan masukan dan penjelasan secara langsung kepada responden karena keterbatasan tempat dan wilayah tentang kuesioner pengisian Google Form ini. Lalu responden yang terdata belum lengkap dan secara menyeluruh, artinya tidak semua demografis bisa saya temui dan bisa saya ambil datanya. Lalu kemudian saran untuk penelitian selanjutnya itu dapat dilakukan jangkauan responden yang lebih luas lagi dan beragam, memiliki data yang lebih luas dan lebih luas cakupannya. Lalu penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan variabel lain yang berbeda atau variabel tambahan lain untuk mengetahui faktor apa yang mempengaruhi niat perilaku penggunaan Shopee PayLater ini. Lalu penelitian selanjutnya juga dapat memasukkan item-item pertanyaan yang tidak menimbulkan multipersepsi sehingga lebih jelas dan diterima oleh pengguna Google Form atau pengisi Google Form item pertanyaan nanti. Terima kasih. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.